begitu besarnya dampak dari judi online dan begitu meluasnya, Wak. Nggak hanya di kota, nggak hanya di pinggiran kota, di kampung, di perkampungan pun anak-anak, remaja, orang dewasa sampai orang tua ini nggak luput, Wak, dari yang namanya judi online, Wak. Banyak para pemain judol, para pemain judi berharap dirinya akan menang. Padahal kemenangan di dalam yang namanya judi, di dalam yang namanya slot, judol, judi online, ini bukan karena dia tahu, bukan karena dia pintar, tapi kemenangan yang ia dapatkan di dalam bermain judol itu karena setting. Dia sudah disetting di belakangnya oleh bandar. Bandar ini yang memiliki sistem, Wak. Sistem dari judol yang ia jalankan itu bisa disetting oleh bandar kapan pemain ini akan menang dan kapan pemain ini nggak dikasih menang. Menang pun ada batasnya, Wak. Karena di cerita-cerita, di kisah-kisah yang dibagikan teman-teman semua di grup sebelah, di situ ada, Wak, orang yang berhenti ini bukan karena kalah, Wak, tapi karena menang banyak, sudah menang, tapi uangnya ini nggak bisa diambil, Wak. Ada, Wak, ada seperti itu. Nah, itu bukan aku ngomong, bukan tujuanku ngomong kalau bermain judul ini bisa menang, kalau bermain slot ini bisa menang, aku nggak ngomong seperti itu, Wak. Tapi pembelajarannya, Wak, di sini aku hanya ingin menyampaikan, bermain judol, bermain judi, ini udah nggak ada lagi harapan untuk kita dapat uang dari situ, Wak. Judi ini apa sih? Disetting apa sih? Siapa sih? Asal usulnya dari mana sih? Judi ini, apalagi yang namanya judi online, Wak, ada bandarnya di sana, ada yang bekerja di belakang sistem ini, ada yang bekerja di belakang permainan ini. Itu orang, Pak. Di sana orang ini juga butuh bayaran, butuh dibayar, butuh digaji, butuh biaya operasional, Pak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, pemilik sistem judul ini membayar karyawannya ini dari mana? Ya tentunya dari para pemain-pemain, dari para pelaku pemain judi online. Nah, analoginya seperti ini. Ketika orang berdagang, dia memiliki barang dan bosnya ini memiliki 5 karyawan. Karyawan ini dibayar bosnya dari mana? Ya dari uang hasil jual dagangannya ini, Wak. Seperti halnya bandar judul online ini, Wak. Ketika bandar judul online, lah dagangannya apa? Ya dagangannya permainan yang dia sajikan untuk para orang-orang yang bermain judul, yang mendepositkan, yang memasukkan uangnya itu seperti kita masukkan uang ke situ, kita membeli kesenangan, Wak. Kesenangan semu, kesenangan sesaat, harapan palsu. Karena kalau orang bermain judi online bertujuan untuk mendapatkan uang, bertujuan untuk melipat gandakan, ini sudah nggak mungkin, Wak. Ya, mungkin 1%, 1 banding jutaan orang, itu pun nggak seberapa, Wak. Misalnya, si A ini sudah kalah 20 juta. Mungkin si A ini dapat giliran kemenangan, Wak, dikasih menang. Kemenangannya ini pun nggak sampai 20 juta, Wak. Mungkin hanya 20%, 10% dari total dia depositkan di situ, Wak. Jadi kemenangan si A ini ya maksimal 2 juta, 3 juta. Nggak sampai lah, Wak. Nggak sampai yang namanya uang yang dia sudah masuk, dia balik lagi. Itu belum ada kejadian seperti itu, Wak. Jadi, Wak, kalau bermain judol, orang yang masuk ke dalam namanya judi online, dia bertujuan untuk mencari uang, melipat gandakan. Di situ itu udah nol besar, harapan kosong. Itu udah nggak ada sejarahnya. Itu udah nggak ada orang yang menunjukkan dirinya, ini loh, aku kaya dari bermain judol, aku punya banyak harta dari bermain judol.
Yang ada, Wak, malah hartaku yang tadinya banyak habis gara-gara bermain judol. Aku yang tadinya kaya jadi miskin, jadi gelandangan. Ini gara-gara bermain judol. Nah, kalau seperti itu banyak sekali, Wak. Nggak hanya orang kaya, nggak hanya orang miskin. Orang yang nggak punya saja, yang tadinya nggak punya hidup pas-pasan, malah dia ditambah hutang, malah dia nambah-nambah beban. Hancur, Wak. Jadi, untuk yang bermain judi online, Wak, yang dulunya deposit yang tadinya minimal 100.000, 50.000, karena depositnya ini besar, bandar pun mikir, Wak, di situ. Dia juga berpikir, dia kalau depositnya seperti ini, 50.000, 100.000, orang yang nggak punya, orang yang miskin, ini nggak bisa main, jadi dia turunkan lah depositnya 10.000, 5.000, 20.000. Nah, di sini, Wak, dia mengincarnya itu nggak hanya orang-orang menengah ke atas, jadi orang-orang miskin juga ikut bermain, Wak. Ironisnya, Wak, anak-anak sekolah yang dikasih uang saku 10.000, bukannya untuk jajan, untuk dia beli makanan agar sekolahnya bisa fokus, perut kenyang, pikiran tenang, berpikir aman, belajar tenang. Itu yang diharapkan orang tua, Wak, ketika memberi uang saku ke anaknya. Tapi anaknya yang sudah bermain judi online, uang yang dikasih buat saku malah dia depositkan, Wak. Itu, Wak, ya nggak menutup kemungkinan ketika anak ini sudah besar, sudah bekerja, ya uangnya akan lari lagi ke yang namanya judol, Wak. Dia depositkan, Wak. Begitu besarnya dampak dari judi online dan begitu meluasnya, Wak. Nggak hanya di kota, nggak hanya di pinggiran kota, di kampung, di perkampungan pun, anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai orang tua ini nggak luput, Wak, dari yang namanya judi online, Wak. Nggak terasa, Wak, sudah jam 7 malam. Nah, di sini, Wak, ya nggak apa-apa lah, kita di sini sekedar sharing-sharing, berbagi pengalaman, berbagi cerita, supaya ya bisa diambillah pelajarannya, Wak. Jikalau mungkin anak, saudara, orang-orang terdekat ada yang bermain judol, ada yang bermain slot, judi online, sebelum terlambat, sebelum makin hancur, sebelum semakin dalam, coba untuk diperingatkan, Wak. Peringatkan, berhenti, stop, jangan dilanjutkan. Kalau perlu, carilah video-video edukasi, walaupun videoku nggak terlalu bagus, videoku nggak terlalu good, tapi tujuanku bikin video seperti ini agar orang-orang tersadar, Wak. Orang-orang ini paham, orang-orang ini tahu kalau judol ini ya bukan disetting untuk mencari uang, bukan untuk mendapatkan uang, Wak. Di sini itu ya penipuan lah, bisa dikatakan seperti itu ya, karena kita masukkan uang, uangnya hilang. Ibarat analoginya seperti ini, Wak. Kalau dianalogikan pasti masuk nih. Aku misalnya nih, aku pesan barang via online. Kita janji mau COD-an nih. Ceritanya aku ini lihatlah lagi cari handphone di marketplace di Facebook. Di situ aku lihat handphone, Wak. Aku lihat handphone, aku nemu nih, handphonenya cocok, harganya juga sesuai. Harganya katakanlah di sini 2 juta. Orangnya di sana nih, di seberang kota sana, di kota sebelah. Nah, aku ini komunikasi lah sama si penjual HP ini. Dan si penjual HP ini ngomong, transfer dulu Mas uangnya 2 juta. Nanti kita ketemu di alun-alun. Nah, seperti itu aja udah logika, Wak. Kalau aku transfer dulu, kalau ini penipu, uangnya hilang, orangnya menghilang, HP-nya nggak datang, ya uangnya hangus. Ya ini, Wak, analoginya seperti itu ya. Kita masukkan uang untuk deposit online, judi online, yang nggak tahu kita menang kalah, yang sudah dipastikan akhirnya bakal kalah. Di sini, Wak, aku ya tentu saja nggak mau transfer duluan. Aku maunya COD ketemu
Kalau transfer duluan kemungkinan besar ini pasti ditipu. Nah, orang-orang ketika seperti ini analoginya, cara berpikirnya masuk, Wak. Tapi ketika bermain judi online, dia rela, dia mau, dia bersedia, Wak, masukkan uang yang dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, yang uang sudah masuk ke dalam situs judi online yang nggak tahu siapa orang di baliknya. Ketika dia kalah, dia protes, dia ingin uangnya kembali, nggak tahu siapa yang mengoperasikan ini, mau protes ke siapa, mau minta uangnya dibalikan, mintanya ke siapa ya nggak tahu, Wak. Makanya, Wak, di sini, Wak, oke lah, kalau orang-orang yang sudah kecanduan, sudah kalah besar, dia susah ingin berhenti, ya saya akui susah, Wak. Berhentinya ini susah, mengikhlaskan uang yang sudah masuk ke dalam situ itu nggak mudah. Iya, aku ngerti seperti itu. Tapi kalau teman-teman semua, teman-teman yang sudah kalah, sudah masuk kecanduan ke dalam judul, katakanlah uang yang masuk ini 100 juta, Wak. Ini untuk mengikhlaskan pasti berat, Wak. Pasti berat banget untuk mengikhlaskan uang yang segitu banyak. Aku pun mungkin kalau ketipu, anggap saja ini penipuan, ketipu, tertipu uang segitu banyak. Aku tahu orangnya, rumah orangnya, nggak ada orangnya, bakar rumahnya. Karena begitu marahnya, Wak. Tapi kalau di dalam judi online, cara untuk mengembalikan, main lagi, pemikiran orang seperti itu yang justru semakin diri uangnya ini ingin balik, uang miliknya ini ingin kembali, justru kekalahan yang dia terima semakin dalam, Wak. Semakin dalam yang dirasakan, Wak. Itu sudah terbukti ketika sudah kalah 10 juta, dia ingin uang kembali 10 juta, dia depositkan lagi lah 1 juta, malah kalah lagi, jadi kekalahannya 11 juta. Dia depositkanlah lagi 10 juta lagi, kalah lagi, tambah lagi, depositkan lagi. Yang ia harapkan, dia berharap dikasih menang sama bandarnya, Wak. Ini yang sangat nggak mungkin, Wak. Itu, Wak. Itulah ya pokoknya. Yang namanya judul ini nggak baik. Judul itu bukan tempat mencari uang. Judul ini bukan tempat melipat gandakan uang. Teman-teman yang belum kenal judul, jangan sekali-kali mencoba yang namanya judi online. Teman-teman yang sudah masuk ke dalam yang namanya judi online, coba bayangkan bagaimana kondisinya sebelum mengenal judi online. Dan coba bayangkan ketika teman-teman semua bermain terus judi online ini, bermain terus slot, ke depannya 10 tahun ke depan, ya udah gak usah lama-lama lah, 1 tahun ke depan ini akan seperti apa. Misalnya ini bermain nih judul setiap hari nih, depo. Ini kalau bermain seperti ini terus 1 tahun lagi, 1 tahun ke depan, tahun baru besok ini di mana nih? Nggak ada uang, nggak ada apapun, nggak ada apa-apa lagi, habis. Jadi coba buka mindset pemikirannya, berpikir seperti itulah. Nah, itu sedikit cerita, sedikit masukan lah untuk para teman-teman semua yang bermain judul, terutama judul slot, judi online, apapun itu, dan perjudian-perjudian yang lainnya. Baik, Wak, karena waktunya sudah malam, sudah hampir jam 7:30, aku akan bersiap-siap dulu, Wak. Aku juga ada aktivitas yang harus aku kerjakan, dan nanti kalau ada waktu luang, aku akan sering-sering bikin video seperti ini, yang nggak bosan-bosannya akan aku sampaikan, aku ingatkan kepada teman-teman semua, agar menjauhi yang namanya judi online, Wak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.